Dolar makin tinggi, penghasilanmu akan makin tinggi. Imani itu. Ibrani 13 ayat ke-5 berkata gini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan bagi kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Anda tidak perlu takut menghadapi masa-masa sulit ke depan. Anda tidak perlu takut menghadapi musim-musim kering. Karena Anda percaya bahwa orang benar pasti disertai Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati. Dari dulu nubuatan selalu berkata, tahun depan lebih sulit, tahun depan lebih gelap. Tapi saya mau tanya, selalu ada berkat Tuhan? Yuk lihat gini, hidup dalam kasih karunia Allah, dicukupkan di dalam segala sesuatu. Jangan pernah takut kurang, karena di dalam Dia sumber penyedia kita. Haleluya. Akhir-akhir ini yang menjadi perbincangan kita, semua kita masyarakat adalah dengan naiknya dolar. Dan itu sangat fakta sekali saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kenaikan dolar ini memicu kita sebagai masyarakat, ya kita khawatir, ya kita pasti ada kecemasan, pasti ada kebimbangan dan keraguan-raguan terhadap apa yang kita butuhkan. Terlebih-lebih dengan pendapatan kita yang sangat-sangat minim, ya mungkin pikiran kita tidak terarah, ya karena memikirkan hal tersebut. Apalagi kebutuhan kita saat ini semakin meningkat. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk menghadapi berbagai kesulitan ke depan, untuk menghadapi berbagai kesusahan lebih-lebih dalam ekonomi kita, ya kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu sertai kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, dan Tuhan selalu tidak pernah meninggalkan kita. Ya sekalipun kebutuhan yang kita perlukan saat ini bukan semakin menurun, akan tetapi semakin meningkat. Tetapi kita semua belajar untuk selalu mensyukuri bahwa Tuhan selalu membukakan jalan bagi kita. Tuhan selalu bersama dengan kita untuk bisa memberikan solusi terhadap apa yang kita harapkan saat ini, terlebih-lebih dalam menghadapi kenaikan dolar ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Akan tetapi dari awal tadi dikatakan bahwa dolar naik, maka pengeluaran juga sangat tinggi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu sangat benar, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, kita belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan, di mana yang tadi diambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Firman Tuhan ini berisi janji Tuhan kepada kita, ya, berisi kepastian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, bahwa tidak pernah akan sekali-sekalipun, dan tidak pernah akan Tuhan membiarkan sekali-sekalipun kehidupan kita terlantar, ya kehidupan kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan demi kesulitan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, dikatakan kepada kita bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saat ini mungkin pendapatan kita sangat kecil, pendapatan kita sangat minim, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak cukup untuk memenuhi ini dan memenuhi itu dan segala macam. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dengan kondisi yang saat ini, maka kita harus pandai mengelolanya, ya. Kita harus mencukupkan dengan apa yang kita dapatkan tersebut,
Ya, yakin dan percaya bahwa semua akan cukup jika kita bisa mencukupkan dan kita bisa belajar untuk bisa membagi mengelolanya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Jangan hanya gara-gara dolar naik maka kita akan menyeleweng berbagai hal atau kita melakukan berbagai hal. Kita diperhambakan oleh uang tersebut dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan dengan melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, kita melakukan hal yang tidak baik gara-gara hal ini yang terjadi pada akhir-akhir ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Akan tetapi kita fokus pada kebenaran firman Tuhan, kita fokus pada janji Tuhan. Walaupun gaya hidup semakin akan meningkat, tetapi kita masih mengkondisikan hal tersebut. Untuk hal yang tidak penting gak usah kita urusin, untuk hal yang penting itu yang kita usahakan dan itu yang kita cicil untuk memenuhi kehidupan kita. Ya, kalau juga terlalu banyak gaya hidup kita, ya maka semuanya tidak terasa cukup, semuanya terasa kurang, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Benar kata firman Tuhan, ya cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan walaupun daya beli sangat meningkat, saudara-saudara yang terkasih, apa-apa itu yang kita butuhkan, apa-apa itu yang kita beli, ya semuanya harganya meningkat dan mungkin tidak akan cukup kalau misalnya kita andalkan yang namanya pendapatan kita andalkan yang namanya gaji kita, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Akan tetapi kita usahakan sedikit demi sedikit bisa membagikan rejeki berkat yang kita terima dengan mengelolanya dengan baik. Ya, tidak akan kita jatuh kelaparan kalau kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan apa yang Tuhan izinkan masih kita untuk nikmati. Dan kita tidak jatuh meminta-minta kepada orang lain kalau kita bisa mengelola pendapatan yang sedikit dan gaya hidup kita seadanya saja, ya tidak harus ngetren dan tidak harus kita ikuti orang lain. Akan tetapi hidup sederhana itu sudah lebih dari cukup, dan hidup sederhana itu sudah lebih bahagia kita untuk menikmatinya. Makanya dengan dolar yang saat ini yang sangat dibicarakan oleh semua masyarakat, ya kita percaya aja sama Tuhan dan kita serahkan semuanya sama Tuhan, dan kita yakin akan janji Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ya, Tuhan tak pernah meninggalkan kita dan kita harus hidup di dalam karunia Tuhan. Ya, karena semuanya walaupun kita memikirkan dolar, memikirkan segala macam, ya kita memperpusingkan diri kita tentang hal itu, akan tetapi semuanya akan juga kurang kalau tidak kita belajar untuk merasa cukup apa yang kita dapatkan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sangat menguatkan sekali kebenaran firman Tuhan ini dan sangat membuat kita yakin, sangat membuat kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menyelamatkan dari setiap kesusahan, dari setiap kesulitan. Tuhan pasti mengangkat kita, dan Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita, dan Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik bagi kita untuk bisa kita terlewatkan di masa-masa sulit ini. Demikian kebenaran firman Tuhan ini. Semoga kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati.